Welcome to my channel Juragan Sains. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 8, yaitu bab 4 getaran, gelombang, dan cahaya part 6. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Sinar yang pertama ialah sinar datang sejajar sumbu utama lensa seolah-olah dibiaskan berasal dari titik fokus aktif di depan lensa. Jadi sinar istimewa yang pertama ialah ketika sinar datang sejajar sumbu utama, nanti sinar akan dibiaskan seolah-olah sinar berasal dari titik fokus. Sini ya. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus pasif di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Jadi, ketika ada sinar datang seolah-olah menuju titik fokus, nanti sinar akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Jadi ketika ada sinar datang menuju pusat optik lensa, nanti sinar akan diteruskan atau tidak dibiaskan ya, jadi masih lurus. Oke. Untuk lebih mengetahui tentang sinar istimewa, mari kita langsung praktek saja. Melukis pembentukan bayangan pada lensa cekung. Nah, untuk menulis bayangan pada lensa cekung, minimal kita harus membutuhkan dua sinar istimewa. Nah, bendanya ini di sini, berarti bendanya terletak di ruang 2. Untuk mengetahui bayangannya, kita menggambar sinar istimewanya dulu. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Nanti sinar akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Nah, saya ulangi. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Jadi keluar. Yang kedua, sinar datang menuju titik optik lensa. Sinar akan diteruskan atau tidak dibiaskan. Jadi ketika ada sinar datang menuju titik pusat optik atau di tengah-tengah lensa ini, maka sinarnya akan diteruskan saja tanpa dibiaskan, jadi lurus. Nah, perpotongan garis sinar ini nanti akan menghasilkan bayangan. Nah, karena perpotongannya di sini, maka bayangannya terletak di depan sini ya, di ruang 1. Pada lensa cembung, titik fokus bernilai positif, sama pada cermin cekung. Nah, sedangkan pada lensa cekung ini ya, titik fokus itu selalu bernilai negatif. Meskipun nanti di soal fokusnya tidak ada keterangan negatif, kita ketika menulis otomatis langsung berubah menjadi negatif ya. Nah, kasus ini sama pada cermin cembung. Nah, semua bayangan pada lensa cekung, berapapun jarak bendanya, sifatnya selalu maya, tegak, dan diperkecil. Saya ulangi ya. Semua bayangan pada lensa cekung ya, sama dengan cermin cembung, berapapun jarak bendanya, sifat bayangannya selalu maya, tegak, dan diperkecil ya. Jadi bayangannya selalu terletak di depan lensa ini. Nah, untuk lebih memahaminya, maka kita langsung saja ke contoh soal. Nah, yang perlu kita ingat, rumus
semua lensa dan cermin, baik cermin cembung cekung dan lensa cekung cembung itu rumusnya sama semua ya. Ingat ya. Oke, contoh soal nomor 1. Sebuah benda setinggi 1 cm berada di depan lensa cekung dengan fokus 2 cm. Jika jarak bendanya 6 cm, tentukanlah jarak bayangan, perbesaran, dan sifat bayangannya. Yang pertama kita lakukan ialah menulis apa yang diketahui. Diketahui F sama dengan min 2 cm. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, untuk fokus lensa cekung itu nilainya selalu negatif. Ya, selalu negatif meskipun pada soal tidak ada keterangan negatif. Jadi di soal hanya ditulis sebuah benda dengan fokus 2 cm. Nah, nanti kita menulisnya F-nya sama dengan min 2. Kemudian S atau jarak bendanya 6 cm. Ditanya S strip, M, dan sifat bayangan. Oke, yang kita tentukan dulu ialah jarak bayangannya terlebih dahulu. Yaitu jarak bayangan 1/F sama dengan 1/S plus 1/S strip. Nah, karena fokusnya negatif, maka menjadi 1/min 2 sama dengan 1/6 tambah 1/S. Nah, nanti ini pindah ruas berarti menjadi negatif. 1/min 2 kurangi 1/6 sama dengan 1/S strip. Nah, kita samakan penyebutnya menjadi 6. Maka min 3 kurangi 1/6 sama dengan 1/S strip. Min 4/6 sama dengan 1/S strip, maka S strip sama dengan 6/min 4. Jadi S stripnya atau jarak bayangannya min 1,5 cm. Nah, ini S-nya atau jarak bayangannya bernilai negatif. Ini menandakan bahwa bayangannya itu terletak di depan lensa ya. Jadi tidak usah khawatir ketika menjumpai jarak bayangan kok negatif, itu tidak salah ya. Itu menandakan bahwa bayangannya terletak di depan lensa atau bersifat maya. Nah, kemudian perbesarannya, maka M sama dengan S strip per S. M sama dengan min 1,5/6. Nah, di sini ada tanda mutlak. Tanda mutlak ini menandakan bahwa ketika ada angka negatif, maka semuanya berubah menjadi positif semua, dimutlakan ya. Seperti contoh kasusnya ini min 1,5 karena dimutlakan menjadi 1,5 ya. Jadi M sama dengan 1,5/6, maka M atau perbesarannya sama dengan 1/4 kali. Nah, untuk menentukan sifat bayangannya, kita akan menggambar pembentukan proses bayangannya. Nah, ini tadi bendanya terletak 6 cm dan jarak fokusnya 2 cm. Oke, yang pertama, untuk menggambar bayangan ini kita minimal harus menggambar 2 sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah sinar dari titik fokus ya. Jadi saya ulangi, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah sinar berasal dari titik fokus. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang menuju titik pusat optik akan diteruskan atau tidak dibiaskan. Jadi ketika ada sinar datang di pusat optik atau di pusat tengah lensa ini, sinar hanya akan diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, nanti perpotongannya ini akan menghasilkan bayangan. Jadi bayangannya di sini ya. Nah, maka dari itu sifat bayangannya ialah maya, tegak, diperkecil. Atau saya kasih info khusus untuk lensa cekung ya. Nanti
berapapun jarak bendanya, sifatnya selalu maya, tegak, dan diperkecil. Ya. Jadi untuk soal ini, untuk menentukan sifat bayangannya tanpa menggambar pun kita bisa menentukan sifatnya, karena sifat bayangannya selalu maya, tegak, dan diperkecil. Tetapi untuk melatih kita dalam menggambar bayangan, alangkah lebih baiknya kita tetap menggambar pembentukan bayangannya meskipun kita sudah tahu jawabannya. Ya, demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.